Dunia itu unik, dunia itu indah. Selamat datang di channel Mahasiswa Online. Dunia ini begitu banyak menyimpan misteri dan hal-hal menakjubkan yang menghiasi perjalanan kehidupan. Salah satu misteri yang masih diperdebatkan hingga saat ini adalah keberadaan manusia raksasa. Sejak kecil hingga sekarang, kita selalu dibuai dengan dongeng-dongeng, yang mana di dalamnya terdapat tokoh yang berukuran raksasa. Contohnya adalah dongeng Timun Mas. Seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa raksasa yang ada dalam cerita tersebut hanyalah tokoh fiktif semata. Namun, temuan-temuan terkini memberikan informasi lain yang mungkin saja membuktikan bahwa sebenarnya terdapat manusia-manusia dengan tinggi yang sangat berbeda dengan ukuran manusia normal atau bisa disebut dengan raksasa. Nah, bagaimana kejelasan mengenai teori raksasa itu? Tonton sampai habis ya. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan tiap kali ada video baru dari Mahasiswa Online. Oke, lanjut. Apa itu raksasa? Dalam kosakata bahasa Indonesia, raksasa dipakai sebagai istilah yang digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang berukuran lebih besar daripada ukuran normal. Kata raksasa dalam bahasa Indonesia berasal dari kata raksasa, yang berarti kejam. Raksasa adalah suatu makhluk dalam mitologi Hindu. Dalam kesusastraan Hindu yang datang ke Indonesia, seperti misalnya Ramayana dan Mahabharata, terdapat istilah raksasa yang digunakan untuk merujuk kepada bangsa makhluk yang jahat. Kemudian kesusastraan tersebut diangkat menjadi pertunjukan wayang dan raksasa dideskripsikan sebagai makhluk yang berukuran besar. Sampai kini, istilah raksasa merujuk kepada sesuatu yang berukuran besar. Kesimpulannya, raksasa merupakan sebutan untuk sesuatu yang berukuran lebih besar daripada ukuran normal. Misalnya saja, ukuran manusia standarnya 150 sampai dengan 180 cm. Nah, bila ada seseorang yang berukuran lebih dari itu, semisal 300 cm, 500 cm, bahkan 1000 cm, bisa disebut raksasa. Raksasa sebagai bagian dari mitologi. Dalam mitologi Yunani, Giant adalah raksasa yang merupakan anak Jaya atau bumi. Jaya melahirkan para Giant setelah dibuahi oleh darah Uranus. Menurut mitologi Yunani, terjadi perang besar antara para dewa dan para titan yang disebut dengan perang Titanomakhia. Akhirnya, para dewa mereka mengambil alih kekuasaan atas dunia dan mengurung para titan di Tartarus. Hal ini membuat Jaya marah sehingga Jaya menyuruh para giant atau raksasa untuk melawan para dewa Olympus. Para giant pun berperang melawan para dewa dalam perang yang dinamakan Gigantomachia. Dalam mitologi India, kitab Ramayana menceritakan bahwa raksasa adalah makhluk yang diciptakan dari kaki Brahma. Di lain kisah, mereka muncul dari Pulastya, Kasa, atau dari Niriti dan Nirita. Dewa Brahma juga dikatakan pernah memberikan berkah kepada raksasa yang memujanya, seperti misalnya Wibisana, Hiranyaksa, dan Hiranyakasipu. Beberapa raksasa merupakan inkarnasi dari orang-orang yang berdosa pada kehidupan yang sebelumnya. Raksasa terkenal dalam cerita Hindu sebagai tokoh jahat yang mengganggu upacara, menodai asrama, mengganggu para pendeta, dan sebagainya. Hasil temuan.
Ada beberapa hasil temuan yang nampaknya memberikan sinyal kepada kita bahwa raksasa mungkin memang pernah tinggal di bumi. Temuan-temuan tersebut antara lain ditemukannya jejak kaki raksasa di Afrika Selatan pada tahun 1912. Melihat ukuran jejak kaki tersebut, diperkirakan bahwa raksasa ini memiliki tinggi 7,5 sampai dengan 8 meter. Selain di Afrika Selatan, jejak kaki raksasa juga ditemukan di Texas, Kanada, Suriah, Botswana, Australia, Alaska, dan Rusia. Selain jejak kaki, ada pula jari besar yang diawetkan. Ditemukan oleh seorang arkeolog Swiss, Gregor Spori. Ketika Gregor Spori bertemu dengan seorang pria tua yang merupakan keluarga perampok makam. Pertemuan tersebut adalah untuk melihat benda berharga milik keluarga tersebut yang dibungkus dengan kain tua. Begitu dibuka, ternyata isinya adalah sebuah jari raksasa dengan kuku yang masih menancap. Si pria tua mengatakan bahwa jari tersebut ditemukan di sebuah kompleks pemakaman mumi raksasa di dekat piramida Giza. Jika jari sepanjang 33,8 cm tersebut memang benar milik manusia, maka manusia yang memilikinya kemungkinan setinggi 5 meter. Beberapa catatan bersejarah sebenarnya juga telah menyebutkan adanya manusia raksasa. John Smith, yang seorang penjelajah pada tahun 1608 menulis, Sasquatch adalah orang-orang raksasa. Mereka mengukur betis pria yang terbesar dan ukurannya mencapai 3/4 yard dan semua sisa lengannya berukuran sesuai proporsi. Flavius Josephus, seorang ahli sejarah abad pertama, menuliskan tentang ras raksasa yang punya tubuh sangat besar dan wajah yang sangat berbeda dari manusia lainnya. Pliny juga menyebutkan bahwa dalam pemerintahan Claudius, seorang raksasa setinggi 3 meter bernama Gabara dibawa dari Arabia. Hal-hal di atas diperkuat lagi dengan penelitian biologis dari Hebrew University, Dr. Shlomi Lezer. Dalam jurnal yang berjudul Hamada Hayisraeli Bi'Alglad V'Ivrit, Dr. Shlomi menyatakan jika tinggi manusia rata-rata seperti saat ini, maka tinggi leluhur manusia dahulu seharusnya 90 kaki atau 27 meter. Hal itu terjadi karena manusia mengalami penyusutan ukuran badan yang disebut dengan genetik bottleneck. Raksasa versi Islam. Nabi Adam alaihi salam merupakan manusia pertama yang diciptakan di bumi ini. Sebelum menciptakan Adam, Allah telah menceritakan rencananya kepada malaikat. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Terkait dengan ukuran tubuh Nabi Adam, maka perlu menyingkap hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bahwa Nabi Adam alaihi salam memiliki postur setinggi 60 hasta. Jika disetarakan, maka 60 hasta sama dengan 30 kaki, dan 30 kaki sama dengan hampir 30 meter. Kalau disejajarkan, maka hampir setara dengan tinggi 15 manusia saat ini jika ditumpuk-tumpuk. Hadis tersebut berbunyi, Allah menjadikan Adam tingginya 60 hasta. Kemudian Allah berfirman, pergilah dan memberi salamlah kepada para malaikat itu, dan dengarkanlah mereka memberi hormat kepada engkau. Itulah kehormatan engkau dan keturunan engkau. Lalu Adam mengucapkan, Assalamualaikum. Maka para malaikat mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullah. Para malaikat menambahkan, warahmatullah. Maka setiap orang yang masuk surga serupa dengan Adam, dan manusia itu senantiasa bertambah kecil sampai sekarang. Nah, itu tadi sedikit teori mengenai eksistensi raksasa. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian percaya bahwa dulunya raksasa itu memang ada? Apakah kalian juga percaya bahwa ukuran manusia zaman dulu besarnya seukuran raksasa? Tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar ya. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua.
Oh ya, disclaimer nih ya. Di sini mahasiswa online cuma membahas teori-teori yang ada dari beberapa sumber. Jadi karena pembahasan ini cuma sekedar teori, maka kebenaran dalam teori ini belum bisa dipercaya 100%. Hal ini terserah kalian, apa kalian percaya atau tidak. So, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!